dalam rangka hari ulang tahun ya, kalau kata orang pasti ada momentum yang krusial sehingga ditetapkannya hari ulang tahun tersebut. Nah, bagaimana dengan hari ulang tahun Kejaksaan atau Hari Bakti Adiaksa? Oke. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit, Bu ya. Siap. Jadi tanggal 22 Juli itu diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa. Hari Bakti Adiaksa ini sebetulnya bukan hari ulang tahunnya dari Kejaksaan. Oh begitu. Jadi Hari Bakti Adiaksa ini, kalau sejarah yang saya tidak salah, itu lepasnya Kejaksaan Agung dari dulu berada di bawah Mahkamah Agung atau Kementerian Kehakiman. Jadi dulu awalnya menjadi satu pada zaman kemerdekaan itu menjadi satu dengan Kementerian Kehakiman. Jaksa itu di bawah Kementerian Kehakiman. Baru pada tanggal 22 Juli itu berpisah dan berdiri sendiri menjadi suatu institusi. Nah, untuk hari ulang tahun Kejaksaan kemarin memang dalam HBA atau Hari Bakti Adiaksa ini telah dilakukan focus group discussion oleh Kejaksaan Agung, melibatkan beberapa sejarawan untuk menelusuri dokumen-dokumen lama yang berkaitan dengan Kejaksaan. Nah, dari situ ditemukan fakta oleh sejarah bahwasanya hari ulang tahun Kejaksaan itu sebetulnya di tanggal 2 September. Oh, nah, begitu. 2 September. Jadi 2 September ini menurut hasil FGD tersebut adalah hari pertama dilantiknya Jaksa Agung yang pertama. Gitu. Jadi 22 Juli berpisah dari Kementerian Kehakiman, kemudian tanggal 2 September dilantiknya Jaksa Agung pertama. Oke. Lalu dengan adanya perbedaan ini, apakah nanti akan berubah Hari Bakti Adiaksa dari 22 Juli ke 2 September? Ya, jadi kalau untuk tahun ini karena ini masa transisi, tentunya tetap kita masih peringati untuk tanggal 22 Juli. Namun nanti di tanggal 2 September kita peringati juga sebagai Hari Ulang Tahun Kejaksaan. Tapi nanti di tahun berikutnya pada tanggal 22 Juli akan kita pergunakan sebagai momentum merefleksikan diri. Jadi hanya diperingati secara sederhana berupa upacara dan kemudian mungkin ya untuk refleksi Kejaksaan ini selama ini apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana ke depannya. Tapi untuk perayaan ulang tahun HUT-nya akan dirayakan pada tanggal 2 September mulai tahun depan. Oke. Kalau tahun 2024 ini Hari Bakti Adiaksa yang ke berapa Pak Radit? Ke-64, Bu. Ke-64. Oke, 64 tahun yang lalu ya, berarti Kejaksaan memisahkan diri dengan Kementerian Kehakiman berdiri sendiri. Baik. Nah, lalu apa untuk tema kita di tahun 2024 ini, Pak? Pak Aksa mungkin, silahkan. Iya. Tema yang Kejaksaan ambil ya ini optimalisasi akselerasi menuju Indonesia Emas, menyongsong Indonesia Emas. Kemarin sudah dilaksanakan berbagai macam kegiatan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, bahkan hingga Kejaksaan Negeri maupun di cabang Kejaksaan Negeri. Nah, kegiatan itu tentunya ada banyak kegiatan, salah satunya ada bakti sosial, kemudian ada donor darah. Ada donor darah itu diikuti oleh seluruh jajaran kejaksaan boleh ikut maupun sipil pun boleh ikut juga. Begitu. Bahkan saya tambahkan, Bu, ada kemarin untuk memperkuat iman dan takwa juga kita hari Rabu tanggal 17 ya kalau nggak salah, pagi kita mengadakan ceramah agama juga, siraman rohani yang alhamdulillah dihadiri oleh salah satu habaib dari Jakarta, Habib Noval Alaidrus. Di kantor Kejaksaan? Di kantor Kejaksaan. Baik. Apalagi Pak Aksa kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2024 dalam rangkaian Hari Kejaksaan? Ya, dalam rangkaian Hari Bakti Adiaksa ini sebenarnya lebih condong untuk diperingati kepada
pengabdian insan-insan Adiaksa ya. Maksudnya itu dari seluruh pegawai, jadi bisa ikut diapresiasi gitu. Maksudnya apresiasi terhadap insan-insan kejaksaan pegawai gitu ya. Kejaksaan. Apresiasi yang setelah sudah kerja selama 1 tahun, akhirnya muncullah Hari Bakti Adiaksa ini untuk mengapresiasi pekerjaan para insan-insan Adiaksa. Lalu untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri, apresiasi itu diberikan mungkin kepada mereka yang ada kategorinya begitu, pegawai teladan atau pegawai terdisiplin atau pegawai apa begitu, atau jaksa yang paling apa begitu, mungkin apa? Enggak Bu, jadi begini, kemarin kita juga ada salah satunya ada jalan sehat ya, jalan sehat olahraga. Nah pada saat jalan sehat itu ya kita saling mensupport, artinya setiap pegawai itu kita berikan sesuatu hadiah gitu kan, sesuatu hadiah ya kecil-kecilan lah, itu pun dari kita untuk kita. Jadi mengapresiasi diri, artinya gini, dari setelah lama kita bekerja ada satu waktu, satu momentum kita harus istirahat dan ya setidaknya lepas dari bersenang-senang bersama, iya, mumetnya kasus gitu ya, kita nyanyi bersama, kita bersenang-senang bersama di kantor gitu. Oke. Lalu bakti sosial ini sendiri berupa apa Pak Radit? Ya, kalau bakti sosial kemarin kami pertama sempat berkunjung ke Panti Asuhan Tuntung Pandang. Kita juga silaturahmi di sana dengan pengurus maupun anak yatim piatunya. Kemudian ada juga berupa Anjang Sana. Anjang Sana ini kita mendatangi purnawirawan kejaksaan. Jadi keluarga besar kejaksaan yang sudah pensiun kita datangi ke rumahnya, terus kemudian kita silaturahmi. Artinya kita ingin merefleksikan diri bahwasanya kita ini ingin meneruskan perjuangan beliau, karena beliau lebih dulu membangun kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Jadi kita berusaha menghargai dan merefleksikan suatu perjuangannya beliau zaman dulu seperti apa. Iya, betul sekali, luar biasa. Dan pastinya kalau mereka yang sudah purna begitu, tentu pengalaman dan ininya banyak sekali begitu ya, yang dapat diambil ya oleh kita yang ada sekarang. Lalu untuk memberikan maksud saya kepada seluruh aparat kejaksaan dalam rangkaian hari ulang tahun, saya sebut hari ulang tahun ya, Hari Bakti Adiaksa. Apakah juga bakti sosial ini dilaksanakan kayak misalnya insan kejaksaan turun ke masyarakat, berbaur bersama masyarakat dengan satu kegiatan? Kemarin sih belum Bu ya. Jadi cuman kita karena tahun ini ada instruksi dari Kejaksaan Agung untuk melaksanakan kegiatan HBA ini secara sederhana, ya. Jadi kami tentunya harus mentaati perintah tersebut. Jadi kita tidak melakukan kegiatan yang sifatnya hura-hura yang luar biasa atau melibatkan masyarakat banyak, karena memang sudah ada instruksi seperti itu. Jadi kalaupun ada kegiatan sosial, ya kami fokuskan pada memang orang-orang yang membutuhkan, seperti anak yatim piatu, terus kemudian purnawirawan kejaksaan seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Iya, seperti itu. Baik. Nah, kalau kata orang dalam rangkaian hari ulang tahun, hari bakti, itu tentu di samping kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, itu juga sebagai momentum kita untuk introspeksi dan evaluasi, kata orang. Saya mau dengar suaranya Pak Randy nih, ya. Iya. Lalu untuk tahun 2024, Pak, apa kira-kira yang kita evaluasi dari segala kinerja, tugas dan ya hal-hal yang berkaitan dengan kejaksaan? Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Ini saya sebelum menjawab pertanyaannya
Bu Nelly ini. Siap. Saya mau memperkenalkan diri Bu, karena kebetulan saya ini fresh di oven, jadi baru saja ini baru berapa menit yang lalu nih saya baru selesai. Masih hangat nih ya. Iya Bu. Baru keluar nih, masih hangat ya. Masih hangat Bu. Jadi kalau terkait teh hangat ya enak tuh ya. Iya, sama pisang goreng enak Bu. Jadi memang saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Saya Randy Aditya, merupakan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kabupaten Tanah Laut yang baru aja dilantik tadi dengan Pak Kajari. Mungkin salam kenal juga Bu ya, nanti ke depannya bisa kita saling berkoordinasi. Jadi memang kalau terkait dengan aslinya mana Pak? Aslinya saya Jawa Timur Bu. Ya, saya aslinya Malang, Jawa Timur. Sebelum dipelihari saya Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Jawa Timur. Ya. Jadi dari Jawa Timur ke sini, cuman kebetulan sebenarnya Kalimantan Selatan ini juga bukan hal yang baru Bu, karena di tahun 2014 saya sudah pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Di 2014 saya sudah pernah ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Setelah itu 2016 sampai dengan 2024 kemarin di Jawa Timur, muter-muter Jawa Timur Bu. Akhirnya sekarang rencana Tuhan saya harus di Kabupaten Tanah Laut. Itu mungkin intermezzonya Bu ya. Iya. Kalau terkait dengan Hari Batik Adiaksa, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Kasintel dan juga Mas Eksan, tadi sudah sangat lengkap Bu ya, jadi sangat lengkap. Jadi memang intinya tadi bahwa ulang tahun kejaksaan ini di tahun depan kita akan diadakan tanggal 2 September. Siap. Tahun depan Bu ya, 2 September ini. Kalau yang 25 kalau yang 2024 ini tetap di tanggal 22 Juli seperti itu. Tapi nanti 2 September kita juga akan mengadakan upacara juga Bu, secara sederhana. Baik. Mungkin kalau terkait refleksi Bu ya, terkait dengan kinerja kejaksaan ya. Karena saya juga di sini pejabat baru Ibu, jadi mungkin saya sedikit akan menerangkan mungkin terkait fungsinya bidang perdata dan tata usaha negara secara umum. Secara umum, mungkin nanti kalau secara khusus monggo nanti datang ke kantor nanti bisa. Menakutkan Pak. Enggak, kantor kejaksaan itu manis Bu sekarang Bu. Ya, jadi nggak ada udah stigma nanti datang ke kejaksaan nanti diperiksa ditindak. Tapi secara humanis. Jadi memang yang pertama bidang datun itu kita bisa ada namanya penegakan hukum Bu. Jadi memang kita di penegakan hukum ini merupakan jaksa pengacara negara Bu, yang dapat mengajukan gugatan maupun permohonan khususnya di bidang perdata. Jadi memang kita khususnya di sini bertindak di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan yang mewakili dari pemerintah daerah, BUMN maupun dari BUMD Bu. Jadi seperti itu. Berarti kaitannya penegakan hukum dan juga terkait dengan bantuan hukum Bu. Sama. Jadi penegakan hukum, bantuan hukum. Terus ada juga namanya pertimbangan hukum Bu. Nah, jadi pertimbangan hukum ini adalah yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara. Nanti kita bentuknya adalah dapat berupa pendapat hukum atau biasanya kita kenal legal opinion, ataupun terkait dengan pendampingan hukum yaitu legal assistant. Nah, ini adanya di bidang datun, perdata dan tata usaha negara. Terus berikutnya yaitu terkait dengan tindakan hukum lain. Ini merupakan jasa dari JPN di luar penegakan hukum, bantuan hukum dan pelayanan hukum. Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa yang kita dampingi adalah pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Berupa lembaga ya? Ya, lembaga. Jadi tidak berupa pribadi. Tidak berupa pribadi ataupun dari swasta Bu. Jadi kita tidak bisa mendampingi itu. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan pelayanan hukum. Lah ini tadi yang saya sampaikan. Pelayanan hukum ini monggo nanti masyarakat kalaupun membutuhkan informasi ataupun terkait dengan ada permasalahan hukum dalam bidang apapun, monggo nanti bisa datang ke kantor, nanti bisa. Boleh ya? Boleh Bu, dan itu gratis. Jadi nanti tanpa dipungut biaya apapun, nanti bisa dibantu sama Pak Kasintel, bisa dibantu dengan saya ataupun nanti dengan teman-teman yang lain. Demikian. Oke. Berkaitan tadi dengan pelayanan hukum, kita masih merasakan Pak adanya
ketidakpahaman dari masyarakat kita ya sebagian tentang masalah hukum ini. Nah, layanan hukum ini apakah bisa misalnya masyarakat kita meminta kepada pihak kejaksaan untuk datang misalnya memberikan penyuluhan atau memberikan penjelasan tentang permasalahan yang mereka hadapi? Bolehkah, dapatkah, atau bagaimana? Nah, itu sebetulnya Bu salah satu tupoksi dari bidang intelijen. Jadi kalau Ibu tadi di awal bilang intelijen kayaknya menakutkan, sebetulnya enggak. Karena fungsi kami salah satunya ya memang ada di dunia intelijen tapi salah satu fungsinya adalah memberikan penerangan hukum. Jadi sebagai juga kayak juru bicaranya lah, juru bicara artinya terkait penerangan hukum. Jadi kalau memang masyarakat nanti ada yang dalam suatu wilayah ada permasalahan dan ingin kami untuk memberikan pencerahan, bisa bersurat kepada kami. Nanti kami akan kaji dulu permasalahannya secara internal kami. Nah, nanti kemudian terserah disepakati mau kegiatannya mau dilakukan di kantor kami boleh, atau nanti misalnya kami yang diundang ke desa boleh. Nah, nanti di sana akan kami memberikan penyuluhan atau penerangan hukum tentang topik yang sudah memang diminta oleh masyarakat. Oke, berarti bisa ya? Bisa, sangat bisa. Oke, sangat bisa ya. Sangat bisa. Artinya masyarakat kita tidak usah ragu-ragu ya jika ada misalnya permasalahan-permasalahan hukum yang mereka tidak paham atau misalnya ragu-ragu untuk meminta kepada kejaksaan. Betul. Ya. Bahkan kalau di kami Bu di Kejaksaan Negeri Tanah Laut, kami juga sebetulnya punya posko namanya Jaga Desa. Posko Jaga Desa itu sebetulnya gabungan kinerja antara bidang intelijen dengan bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi Jaga Desa ini sasaran kami adalah kepala desa yang memang mungkin ya sekarang kan banyak marak perkara-perkara desa terkait penyalahgunaan keuangan, pembangunan, dan memang itu kebanyakan adalah faktornya ketidaktahuan atau SDM dari mohon maaf kepala desa yang memang kurang paham dengan alur hukumnya. Nah, kami sudah buatkan posko di kantor. Jadi silakan semua kepala desa, perangkat desa, BPD, kalau memang mau konsultasi, kami sudah siapkan tempatnya. Nanti di situ ada tim dari bidang saya sama nanti dari bidangnya Pak Randy akan bekerja sama memberikan konsultasi hukum gratis. Jadi misalnya, Pak, ini saya mau bangun ini. Nah, kira-kira metodenya bagaimana? Nah, artinya itu suatu bentuk pencegahan tindak pidana korupsi juga sebetulnya. Itu. Jadi artinya kejaksaan kalau selama ini kan image-nya menuntut ya. Menuntut artinya kan sudah terjadi. Sudah terjadi dari sebuah perkara. Nah, dalam rangka pelayanan hukum tadi artinya sebelum melaksanakan kegiatan sebelum ini mereka bisa berkonsultasi. Betul sekali. Oke, baik. Dalam rangka meminimalisir ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, Bu. Oh iya, betul sekali. Preventif ya, Bu ya. Lebih ke preventif kita. Betul. Oke. Posko pelayanan ini sudah lama ada di kantor kejaksaan, Pak? Jadi posko ini berdiri sejak tahun lalu, Bu. Jadi kami punya 2 posko untuk di bidang intel itu sebetulnya ada 2 posko karena tahun ini merupakan tahun politik. Jadi kami juga sebetulnya mendirikan posko pemilu. Jadi juga posko pemilu itu fungsinya untuk menerima pengaduan-pengaduan kalau memang nanti adanya indikasi adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Meskipun kewenangan penindakan pelanggaran pemilu itu ada di Gakumdu, tapi kami di bidang intelijen berusaha membantu tugas dari Gakumdu untuk menerima laporan, gitu. Jadi untuk melakukan langkah-langkah preventif juga melakukan pemetaan konflik sosial khususnya terhadap gelaran pemilu. Nah, selain posko pemilu, ada juga posko Jaga Desa dan ini berdirinya bersamaan, Bu. Oke, menarik sekali Pak ini, khususnya yang Jaga Desa tadi ya. Ini adalah sebuah fasilitas yang sangat diperlukan oleh masyarakat kita, khususnya para kepala desa dan aparatnya. Selama 1 tahun berjalan posko
posko jaga desa ini. Bagaimana Pak apresiasi dari masyarakat kita, responnya, khususnya ya kepala desa dan perangkat-perangkatnya? Ya, alhamdulillah Bu, alhamdulillah seluruh kepala desa itu responnya sangat positif. Artinya ya sudah lumayan banyak juga yang datang ke kantor kami untuk berkonsultasi gitu. Jadi dan mereka ya ini bukan kami memuji diri sendiri atau tidak, ini saya mendengar dari para kepala desa, Pak, kami sangat terbantu dengan adanya posko jaga desa. Betul. Artinya mereka tidak lagi takut melangkah karena waktu itu pernah ada tahun berapa itu ada kejadian kepala desa itu takut untuk melakukan kegiatan karena melakukan kegiatan menyairkan anggaran pasti itu ujung-ujungnya kena masalah. Akhirnya dana desa selama setahun itu ada yang tidak terserap. Nah ini yang berusaha kita antisipasi supaya program-program di desa itu tetap jalan dengan penyerapan anggaran juga sesuai dengan prosedurnya. Itu. Oke, seperti itu. Lalu kalau misalnya nih Pak ada penggunaan dari anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau peraturan itu misalnya meragukan tetapi sudah dilaksanakan, apakah ini bisa diberikan konseling untuk dapat meluruskan? Nah baik, jadi kalau di kami Bu, di Kejaksaan khususnya sudah ada perintah dari Pak Jaksa Agung, artinya jangan sekali-sekali ganggu desa. Ganggu desa itu artinya begini, kalau memang karena gini, korupsi di tingkat desa itu asal-muasalnya karena ketidaktahuan. Iya betul. Ketidaktahuan, artinya ketika itu memang ada kesalahan, tolong diselesaikan dulu secara internal pemerintah daerah. Nah, disitulah adalah fungsi inspektorat. Ya, inspektorat. Jadi kami selalu menghibau untuk kepada inspektorat, bahkan setiap ada laporan pengaduan masyarakat, karena di kami juga ada fungsi penerima pengaduan Bu. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin mengadukan tindak pidana korupsi atau dugaan mafia tanah atau segala macam itu bisa ke kami. Nah, itu akan kami pilah. Nah, ketika itu menyangkut korupsi yang ada di ranah desa, pemerintahan desa, maka laporan tersebut akan kami teruskan ke inspektorat. Tidak kami proses secara langsung. Nah, akan dilakukan pemeriksaan internal oleh inspektor-inspektor di inspektorat. Nah, setelah ada temuan, kalaupun memang ada kerugian negara di situ, sesuai aturannya, maka akan diberikan waktu 60 hari bagi yang terperiksa. Misalnya kepala desa A diperiksa sama inspektorat, ternyata ada temuan kerugian negara sekitar anggap 100 juta. Nah, dari keluarnya LHP, laporan hasil pemeriksaan itu, memberikan waktu 60 hari bagi terperiksa, bagi si kepala desa A ini untuk mengembalikan terlebih dahulu. Jadi masih diberikan kesempatan ruang untuk ya udah daripada diproses kembalikan aja uangnya. Iya, betul. Dapat dimengerti. Berarti sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan oleh teman saya, yang saya tanyakan, berarti ketika suatu perkara itu belum selesai tapi mungkin sudah disadari bahwa ini mungkin salah, itu artinya bisa diselesaikan secara internal dulu seperti itu. Betul sekali. Oke, baik. Tidak serta-merta ya kejaksaan melakukan penuntutan gitu ya. Iya. Oke, baik. Kita kembali ke Hari Bakti Adiaksa. Pak Randy, ada pertanyaan dari teman saya tadi. Kalau hari baktinya katanya hari ulang tahunnya disebut dengan Hari Bakti Adiaksa, tapi kantornya disebut dengan kantor kejaksaan. Kedua-dua kata ini apa sih artinya katanya Pak? Kenapa jadi berbeda begitu? Bukan hari ulang tahun kejaksaan atau Hari Bakti Kejaksaan gitu? Oh, ininya Bu ya, historinya ya, kenapa disebut Hari Bakti Adiaksa? Iya, kantornya disebut kantor kejaksaan. Kok nggak kantor Adiaksa gitu maksudnya? Iya. Iya Bu, jadi memang sebenarnya Adiaksa ini kan historinya dulunya adalah seorang ini ya, patih ya, dari kerajaan Majapahit Bu. Nah, dari istilahnya itu adalah Diaksa, Adiaksa dan Dharma Diaksa. Nah, pada waktu itu berasal dari bahasa Sanskerta Bu. Awalnya historinya kenapa
akhirnya disebut adiaksa. Nah, memang pada sekitar abad ke-13 ya kurang lebih, itu diaksa itu adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Nah, itu dipimpin oleh namanya adiaksa. Adiaksa tersebut adalah hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para diaksa. Jadi adiaksa ini yang paling tinggi untuk mengawasi para diaksa-diaksa ini tadi, Bu. Jadi kurang lebih historinya seperti itu. Nah, nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kasintel tadi ya, Pak Aji. Jadi memang akhirnya pada tahun 1960 itulah akhirnya yang berpisah tadi, Bu. Yang awalnya itu adalah merupakan suatu kesatuan dengan kehakiman, Kementerian Kehakiman, akhirnya kita berpisah. Ada lembaga pemerintahan yang disebut dengan kejaksaan. Seperti itu. Nah, nyambung lagi dengan 22 Juli tadi yang disampaikan oleh Pak Kasintel tadi, memang nyambung seperti itu, Bu. Jadi di 22 Juli ini merupakan hari lahirnya kejaksaan. Di tanggal 2 September itu adalah pelantikannya Jaksa Agung pertama tadi. Jadi historinya seperti itu. Adiaksa itu apa ya, mengandung arti misalnya apa begitu? Kalau namanya kan jaksa, Bu, sesuai bahasa Sanskerta. Jadi kalau kenapa menjadi jaksa itu karena serapan lidah orang kita. Kesulitan menyebut diaksa, lama-lama menjadi jaksa. Supaya lebih simpel jawab anunya. Kan. Lalu jaksa itu sendiri sebenarnya definisinya apa sih, Pak? Orang bisa sebut Pak Jaksa jadinya. Kalau pengertiannya sendiri, jaksa itu apa sebenarnya? Definisinya secara umum begitu. Selain sebagai penuntut ya tugasnya. Jadi memang di kejaksaan ini memang ada beberapa definisi, Bu ya. Tapi memang di kitab KUHAP sendiri memang sudah diatur bahwa jaksa adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan penuntutan, Bu. Nah, itu yang paling utama, kekuasaan penuntutan dan kewenangan yang lainnya. Nah, salah satunya adalah kewenangan yang lainnya tadi yang disampaikan oleh Pak Kasintel. Ada namanya jaga desa, ada namanya pelayanan hukum, dan lain-lain lah maksudnya. Nah, juga ada tadi di bidang datun yang saya sampaikan tadi. Betul, itulah tadi. Kalau penuntutan kan tadi menyampaikan bahwa tahunya kalau jaksa pasti menuntut kan seperti itu. Nah, sedangkan kalau di sisi lain ada bidang datun, ada bidang intelijen. Ada tugas-tugas lain. Tugas-tugas yang lainnya menuntut. Selain daripada menuntut. Disebutkan Pak Radit, sebelum terjadi pun kejaksaan sudah punya kewenangan untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan. Betul, seperti itu. Baik. Artinya saya ingin menggarisbawahi bahwa jaksa itu adalah tugasnya ya, kalau lembaganya, bukan orangnya. Iya. Ya, bukan orangnya. Jadi gitu. Jaksa itu orangnya, Bu. Kalau jaksa personnya. Nih, kalau jaksa ini personnya. Ya, lah kalau kejaksaan kan institusinya, Bu. Jadi seperti itu. Kejaksaan kumpulan jaksa, Bu. Betul. Jaksa gitu. Kalau kewenangannya kan melakukan penuntutan, Ibu. Nah, tapi kembali kewenangan penuntutan ini kembali ke Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Makanya hari lahirnya itu tadi di 2 September, karena pada 2 September 1945 Jaksa Agung pertama R. Gatot Tarohani Miharja ini dilantik pada tanggal 2 September. Makanya ulang tahun kejaksaan hari lahirnya ada di 2 September. Begitu. Oke. Mengkilas balik lagi nih Pak Radit, Pak Randy dan Pak Aksa. Setelah 64 tahun baru kita menemukan adanya tanggal 2 September tersebut. Ini dalam rangka apa, Pak, sehingga kita terpikir atau terprogram untuk menggali sejarah tersebut. Mungkin di dalam perjalanannya selama 64 tahun ada sebuah keraguan-raguan atau ada sebuah penemuan baru. Biasanya kan kalau ada bukti baru ya. Bukti baru boleh di MK gitu ya. Oke. Bagaimana, Pak? Ya, jadi memang tahun ini memang ada
keinginan dari pimpinan, pimpinan dari Pak Jaksa Agung dengan oleh Pak Jamintel, Pak Jamdatun, gitu kan. Beliau orang-orang yang menurut kami, ya semua pimpinan kami anggap sebagai orang yang sangat perhatian, care sekali dengan kejaksaan. Betul. Dan beliau orang-orang yang sangat pintar, Bu. Jadi saking cintanya dengan institusi kejaksaan ini, ingin mencari atau mengumpulkan informasi tentang institusi ini secara holistik. Jadi pengen tahu sih lahirnya tuh bagaimana. Iya, betul. Terus Jaksa Agung pertamanya kapan? Jadi kemarin kalau nggak salah di FGD itu bahkan ahli sejarah itu diminta untuk menelusuri SK pertamanya Pak Jaksa Agung pertama. Oh. Jadi melakukan riset segala macam ke pusat arsip segala macam itu kan ya kalau masih ada barang, kalau enggak, akhirnya kemarin ditampilkan, disampaikan bahwa ketemu SK pertamanya Pak Jaksa Agung Pak Gatot, Mr. Gatot itu di tanggal 2 September. Nah, dari situlah kemudian dibahas dan akhirnya diambil keputusan oleh pimpinan-pimpinan kami di Jakarta untuk meluruskan sejarah. Ya, jadi meluruskan sejarah. Jadi ternyata lahirnya kejaksaan itu ketika adanya Jaksa Agung pertama, bukan berpisahnya dari Kementerian Kehakiman. Begitu, oke. Nah, lalu selama kurun waktu 64 tahun ini kita menetapkan 22 Juli sebagai Hari Kejaksaan. Dasar hukum dari penetapan tersebut selama ini apa, Pak? Ya, kalau dasar hukumnya memang ada peraturan-peraturan di internal kami sebelumnya, itu kan. Karena memang mungkin zaman dulu belum ada atau belum ada keinginan untuk mengumpulkan informasi yang utuh, yang holistik gitu kan. Jadi ya dengan informasi yang terbatas, tahunya ketika waktu itu kejaksaan keluar dari Kementerian Kehakiman tanggal 22 Juli, ya itulah hari bakti. Nah, makanya dipisahkan, bukan 22 Juli itu kenapa tidak langsung dimaknai sejak dulu ya, tidak dimaknai sebagai ulang tahun. Kenapa hari bakti? Hari bakti ini adalah hari di mana kejaksaan mulai berbakti, mulai berbakti, mulai muncul sebagai suatu institusi tersendiri. Betul. Oke, iya. Luar biasa ternyata. Dan hari ulang tahun kejaksaan atau hari bakti Adiaksa ini merupakan sebuah dia yang bergabung. Oh, oke, baik, kita ke suara pendengar dulu. Baik, suara pendengar, selamat siang. Suara pendengar, selamat siang. Dengan siapa di mana? Masih terhubung. Ya. Silakan, Bapak. Silakan. Dengan siapa di mana? Halo? Nampaknya dibisukan nih. Iya. Halo? Coba cek dulu setting dulu, Pak. Mungkin bisa diulang teleponnya, Pak. Iya, ya. Silahkan dihubungi lagi di 0811 5012 304 ya. Kita berharap tidak ditelepon melalui WhatsApp ya. Melalui telepon biasa begitu. Nampaknya sudah terhubung nih. Oke, baik. Suara pendengar, selamat siang. Siang, Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Arianto, Bu. Oke, Pak Arianto, iya. Apa kabarnya siang hari ini, Pak? Baik, sehat. Sudah ngopi kah? Sudah melempeng kah? Sudah. Oke, baik. Silakan. Pak Arianto. Saya dulu ke 64 ya. Yep. Untuk dari Kejaksaan Negeri Priah hari ini. Mudah-mudahan pada di siang hari ini dengan hari di Kasinto. Hingga itu masih ada berapa, Pak? Selain Bumi Jaya gitu, nah bikin restorasi justice yang lain di daerah-daerah di kitab Pak. Terus banyak tuh penanganan kasus Bu di ini ya, untuk kasus Tipikor dan Tipikor lah khususnya. Bu Nelly, masih Bu Nelly ini Pak. Sebenarnya beliau anaknya jaksa, jadi promosi ternyata. Oke. Baik. Oke.
Oke, terima kasih Pak Haryanto. Sehat. Amin, amin, amin. Iya, Pak Haryanto. Dua yang bisa saya tangkap ada dua pertanyaan tadi. Sayang sekali agak putus-putus ya. Yang pertama tadi tentang desa restorasi justice di Bumi Jaya. Ini bagaimana kelanjutannya? Masihkah dibina? Iya, masihkah dibina oleh Kejaksaan? Dan yang kedua tadi tentang penanganan kasus tipikor di Kabupaten Tanah Laut. Bagaimana fluktuasi kasus tipikor selama kurun waktu akhir-akhir ini? Oke, mungkin saya menjawab pertanyaan pertama dulu terkait Desa Restoratif Justice di Bumi Jaya. Memang sejak beberapa tahun, 2 atau setahun yang lalu memang kita menjadikan Bumi Jaya ini menjadi Desa Restoratif Justice. Jadi memang sesuai program dari Pak Jaksa Agung dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang memang tidak harus naik ke pengadilan. Jadi ada parameter-parameter yang harus dipenuhi ketika perkara itu memenuhi syarat tersebut, maka tidak layak. Bisa direstorasi. Tidak layak ya, tidak layak untuk dinaikkan ke persidangan. Contohnya misalnya pencurian ringan, atau perkelahian yang ringan, atau bahkan KDRT. Jadi, tapi kalau saya melihat yang lebih cocok untuk restoratif justice atau yang menjadi asal usul kenapa adanya restoratif justice ini sebetulnya perkara KDRT, Bu. Perkara KDRT kadang-kadang kan namanya suami istri berantem, kadang-kadang kasar, ringan sedikit. Nah, terus kemudian istrinya emosi, nggak terima, lapor. Tapi padahal di dalam hatinya mungkin masih mau rujuk. Nah, ini yang berusaha kita damaikan. Nah, ketika ini kita damaikan, ya mau kembali lagi saling berdamai, buat apa kita majukan perkaranya ke persidangan? Nah, apalagi kalau memang sudah masih ada kemungkinan untuk rujuk. Gitu. Atau mungkin ada kemungkinan ternyata hanya salah paham. Betul gitu ya. sekali. Gitu. Bergandengan dengan perempuan ya ternyata adengnya. Untuk penanganan tindak pidana korupsi mungkin Mas Aksa yang bisa menjelaskan, karena beliau sebelum menjadi kasubsi di Intel sebetulnya sudah menjadi jaksa di Tala, tadi Kejari Tala. Jadi orang baru rasa lama, Bu. Jadi jabatan baru ini. Jabatannya saja yang baru, orangnya lama. Nah, sebelum jadi kasubsi, beliau adalah jaksa fungsional di tindak pidana khusus. Jadi mungkin untuk penanganan tipikor beliau yang bisa banyak bicara. Oke. Bagaimana Pak Aksa? Untuk tadi ditanyakan penanganan kasus tipikor yang ada di Tala ya. Untuk di tahun 2024 ini sudah ada 2 perkara tipikor yang sudah selesai pembuktiannya, sudah ada putusan, namun masih ada upaya hukum. Kemudian terkait dengan kasusnya ya, kemarin sudah pernah dilakukan sama artinya ada dari pemerintahan, ada dari swasta atau dari secara umum, secara ini aja gitu? Ya, kemarin kan ini sudah ada tersangka di tahun 2023, kemudian di tahun 2024 sudah dipersidangkan. Ini sudah masih upaya hukum. Ini terkait dengan Kepala Dinas Pariwisata beserta dengan bendahara penerimaannya. Oke. Kalau yang satunya berarti sudah inkrah ya? Ya, itu dua karena ada 2 berkas jadi dua. Jadi disebut 2 perkara ya, gitu 2 perkara. Gitu. Karena ada 2 berkas. Satu lagi mungkin desa. Ya, satu lagi yang sedang berjalan sekarang dari Polres penyidikannya. Pak, ada kemarin pertanyaan juga dari teman-teman. Sebenarnya kalau kita menemukan misalnya ada ciri-ciri adanya sebuah penyimpangan, baik itu misalnya yang dilakukan oleh desa, pemerintah atau lembaga lain begitu. Yang pertamanya orang
melaporkan, kan ini ada kepolisian, ada kejaksaan. Ini masyarakat kadang bingung, Pak, kemana awalnya kita, atau adakah kategori yang ini ke kejaksaan, yang ini ke kepolisian? Pak Radit? Pelaporan ya. Iya. Untuk pelaporan ya. Jadi memang gini Bu, untuk tindak pidana korupsi itu berdasarkan undang-undang yang ada 3 instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Ya, yaitu yang pertama kepolisian, kedua kejaksaan, ketiganya Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, untuk pelaporan-pelaporan atau misalnya masyarakat mengetahui ada indikasi penyimpangan keuangan yang dapat merugikan keuangan negara, sebetulnya mau melaporkan kemana saja sama saja. Sama saja. Mungkin ya tinggal dihitung, lebih dekat jarak rumahnya mau ke Polres boleh, mau ke kejaksaan juga boleh, mau langsung ke KPK juga boleh. Cuman kalau untuk KPK sepertinya ya, tapi saya nggak tahu pasti. Tapi dari yang sudah yang mungkin skupnya besar, skupnya nasional. Tapi kalau untuk yang skup daerah, kalau untuk tanah laut berarti ada 2 ya? Ada dua, bisa. Tidak ada ketentuan khusus begitu? Tidak ada. Seperti itu ya. Jadi dapat dipahami ya. Jadi kalau memang ditemukan adanya keraguan-raguan ya biasanya dari masyarakat seperti itu, jadi bisa ke kejaksaan, bisa ke kepolisian gitu. Baik. Bisa milih Bu ya? Bisa milih. Tapi teknis pelaporannya bagaimana Pak? Teknis pelaporannya tinggal datang saja ke kantor. Jadi kalau di kami untuk menghindari laporan-laporan fiktif. Jadi kami juga dalam menerima laporan itu harus ada kejelasan juga siapa pelapornya, kemudian yang dilaporkan seperti apa, dan kami harapkan kalau memang sudah didapatkan ada bukti-bukti dukung yang memang awal bisa kita buat untuk pelajari. Jadi jangan kalau misalnya mau melapor itu datang, Pak saya begini. Terus petunjuknya apa atau bukti awalnya apa? Ya cuma dengar aja sih Pak. Nah, itu juga nggak bisa kita tangani. Atau bisa juga melalui surat. Surat berkirim boleh ke kami kalau memang jauh lokasinya. Namun demikian dalam surat tersebut kami juga mengharapkan ada identitas lengkap. Identitas lengkap, nomor telepon, kalau memang dimungkinkan ya fotokopi KTP. Karena legalitas dari pelapor itu tetap harus kami ketahui. Tapi kami pastikan itu akan menjadi rahasia. Akan menjadi rahasia. Tidak boleh takut karena itu akan kami lindungi sampai kapanpun tidak akan kami buka laporan itu kami dapat dari mana. Kalau misalnya Pak laporan itu ternyata tidak terbukti, apakah pelapor nanti akan dituntut balik tidak Pak? Tidak Pak. Jadi makanya setelah laporan masuk kami akan bikin telaah. Kami bikin telaah hukum. Kalau memang perlu kami lakukan pendalaman. Nah, ketika kami lakukan pendalaman itu tidak ada indikasi mengarah ke sana, ya maka kami akan mengundang. Kalau orang yang pernah datang, kami akan mengundang. Atau kalau memang pelapornya mengirimkan surat, kami akan kirimkan ke surat balasan. Mengkonfirmasi ya. Betul. Bentuk pertanggungjawaban kami Bu. Artinya masyarakat sudah mau melapor ke kami. Kalau kami apapun hasilnya kami akan laporkan. Ini bahwasanya sehubungan dengan laporan saudara, ini tentang ini. Ternyata setelah kami telusuri belum cukup bukti atau belum ditemukan indikasi. Tapi kalau memang ada indikasi sehubungan dengan laporan saudara ini telah ditemukan indikasi ini, untuk itu telah kami limpahkan ke bidang tindak pidana khusus untuk langkah berikutnya. Iya. Pernahkah Pak terjadi nih mungkin sebagai pengalaman aja, pernahkah terjadi ketika ada laporan ternyata tidak terjadi indikasi laporan dari masyarakat kita khususnya di Kabupaten Tanah Laut? Sangat banyak. Oh begitu. Banyak. Bagaimana Pak dengan korban tersebut dari pelapornya bahwa dia tidak benar? Lebih ke pencemaran nama baik juga jadinya. Nah, jadi karena memang ya itulah. Belum diangkat mungkin ya. Karena makanya kalau di bidang kami Bu, ini kan karena sifatnya rahasia, jadi kami juga kumpulkan data bahan keterangan, jadi tidak mempunyai konsekuensi hukum terhadap pelapor. Artinya selama pelapor ini tidak keluar di luar menyudutkan seseorang, ya kan? Nah itu mungkin bisa kena pencemaran nama baik. Iya. Tapi antara pelapor dengan orangnya ya. Ya betul. Seperti itu. Baik, kita kembali ke Hari Bakti Adiaksa. Pak tadi Ulun sampaikan bahwa Ulun juga mendengar kemarin ada amanat dari Jaksa Tinggi Kalimantan Selatan bahwa dalam momentum Hari Bakti Adiaksa adalah sebagai
sarana juga untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi kinerja kejaksaan. Apakah juga selama ini Pak untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri, adakah hal-hal yang mungkin kita anggap ini perlu kita perbaiki, perlu kita tambah atau perlu kita benahi dari seluruh rangkaian dari kejaksaan di Kabupaten Tanah Laut? Oke, baik Bu. Tentunya sebagai suatu institusi, apalagi penegak hukum, ya mungkin belum ada yang sempurna. Betul. Ya, jadi sangat wajar ketika mungkin banyak masyarakat juga merasa belum puas terhadap kinerja kami, khususnya di Tanah Laut. Jadi yang penting komitmen kami, Pak Kajari beserta seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Tanah Laut kemarin berpesan, intinya kita selalu melakukan yang terbaik. Kita berusaha melakukan yang terbaik dengan sesuai aturan, ya kan, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi tentunya kami akan mencoba untuk terus berinovasi, supaya memperbaiki pelayanan-pelayanan yang sudah ada. Jadi yang memang sudah ada pelayanannya kami perbaiki, kami lebih tingkatkan. Yang belum ada, kami akan coba cari inovasi. Nah, itu yang saya maksudkan. Lalu dalam rangka inovasi itu apa Pak? Kira-kira aplikasi dari inovasi yang kita laksanakan selama ini? Kalau yang selama ini yang mungkin sudah dilaksanakan itu mungkin banyaknya di bidang PB3R, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Jadi kami punya program pengantaran barang bukti gratis, Bu. Jadi barang bukti berupa motor atau barang-barang itu kan ketika di persidangan kadang disita dulu nih. Iya, betul. Disita, kemudian nanti selama proses ketika sudah ada putusan yang ingkrah, ketika ada barang bukti itu dikembalikan kepada pemiliknya, nah maka harus dikembalikan. Nah kadang kan tempatnya jauh atau orangnya juga nggak tahu atau gimana. Nah ini ada inovasi dari Ibu Kasih PB3R untuk membuat program pengembalian barang bukti tersebut kita antarkan ke rumahnya. Jadi tidak usah orangnya ngambil. Betul, gitu ya. Oke. Iya, sehingga tidak memakan waktu, tidak memakan biaya bagi orang tersebut. Betul sekali. Oke, seperti itu. Nah, lalu adakah juga inovasi tadi seperti ulun sampaikan, masyarakat kita ini kan dengan pihak kejaksaan nih seperti ada jarak memisahkan kita begitu ya. Iya ya. Nah, itu juga menjadi sebuah dilema juga bagi masyarakat, khususnya tadi dengan adanya posko konsultasi tadi Pak, mereka kalau mau ke situ agak-agak takut. Nah dalam rangkaian itu ya untuk mendekatkan diri si kejaksaan ini dengan masyarakat, apakah ada inovasi misalnya ada apa begitu yang sekiranya melibatkan masyarakat? Iya, melibatkan masyarakat bahwa secara aktualisasi menyampaikan kada perlu takut loh, ini loh para aparat insan kejaksaan. Nggak angker gitu ya? Iya. Tidak seangker yang kau duga begitu. Ya, tapi apakah memang untuk menjaga netralitas? Enggak, jadi gini, itu memang nanti tugas kali ya. Itu menjadi tugas saya dan Pak Randy nantinya. Karena Pak Randy ini sebetulnya di bidangnya Pak Randy ini justru yang sangat baik di kejaksaan, Bu. Karena memang tugasnya nanti akan selalu bersentuhan dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat yang mengkonsultasi hukum, dan juga di bidang saya sendiri, yaitu tadi saya sampaikan ada program penerangan hukum, penyuluhan hukum. Nah, kalau di kami ini selama tahun ini kami sudah ada 4 kegiatan namanya Jaksa Masuk Sekolah. Jadi kami pergi ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan kepada adik-adik kita di SMP, di SD tentang bahaya narkotika, tentang bullying gitu. Itu saya sampaikan. Nah, setelah itu pun kita juga kasih souvenir ke mereka. Jadi ya sudah ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan. Mungkin kedepannya nanti saya akan dengan Pak Randy mungkin akan berusaha mencari inovasi tambahan. Yang kemarin sih saya sudah sempat kepikiran nanti mungkin kerjasama dengan Pak Randy. Kita kan punya Car Free Day tuh. Iya, betul. Nanti
nanti beberapa waktu di salah satu waktu Car Free Day nanti mungkin saya sama Pak Randy akan membuat satu stand di situ di mana ketika masyarakat hari Minggu tuh kumpul, ya bisa langsung berinteraksi dengan kami. Nanti Pak Randy mungkin dengan anggotanya bisa memberikan konsultasi konsultasi hukum Pak. Betul Pak, itu tadi yang saya maksud. Kalau misalnya di kantor di posko jaga desa, sampean kan pakai seragam. Angker ya Bu ya. Betul Pak. Jadi kalau Frida jangan pakai seragam. Itu yang juga menjadi jurang pemisah dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada inovasi itu bagus sekali. Mudah-mudahan bisa terlaksana, jalan dengan baik. Amin. Dan dimanfaatkan oleh masyarakat kita ya. Dalam rangka kita untuk menjalin chemistry dengan masyarakat, sehingga apa permasalahan masyarakat dengan lugas mereka dapat menyampaikan gitu ya, tanpa ada rasa takut-takut. Ya, betul sekali. Tidak terasa ternyata ya waktu kebersamaan kita. Oke, baik. Dalam rangkaian Hari Bakti Adiaksa, apa yang menjadi sebuah kebanggaan atau sebuah kebahagiaan dari insan Adiaksa sendiri? Oke. Kalau dari saya pribadi, Bu, ya. Kalau saya dari saya pribadi dengan usia 64 tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Jaksa Agung saat ini, Pak ST Burhanuddin, beliau berhasil membawa institusi ini memperoleh kepercayaan masyarakat paling tinggi sejak berdirinya kejaksaan. Ya, jadi dulu kemarin sempat menjadi institusi penegak hukum terpercaya nomor 1. Public trustnya sangat tinggi. Kemudian dari program-program beliau restoratif justice, kemudian dari sisi penegakan hukum tipikor juga yang pertama beliau yang ditangani besar-besar, Bu. Bahkan ada perkara timah, tata niaga timah itu 300 triliun. Nah, belum lagi kemarin Jiwasraya. Jadi mungkin sudah ratusan triliun yang dalam jangka waktu 5 tahun terakhir ini sudah kita tangani. Nah, bukan cuma hanya memenjarakan orangnya, tapi juga follow the money. Artinya orang korupsi ini ya kadang ada anggapan ya sudah aku korupsi aku dihukum, tapi kan aku uangnya masih ada. Tidak, beliau menginginkan follow the money, ikuti uangnya kemanapun berada. Jadi kita tim dari Kejagung itu ngejar uang ini kemana. Jadi selain orangnya dihukum, ya dimiskinkan, uangnya kita tarik untuk mengembalikan kerugian negara, kembali ke negara. Itu yang membuat saya bangga saat ini menjadi insan Adiaksa, bahwasanya kejaksaan sekarang sudah berada di rel yang tepat dengan kepemimpinan yang tepat. Betul. Itu saya pribadi. Mungkin nanti Pak Randy, Pak Aksa mungkin ada kebanggaan sendiri seperti apa? Bagaimana Pak Randy? Iya, baik, menambahkan Bu mungkin ya. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Kasitel. Jadi memang saat ini memang Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini memang menjadi institusi aparat penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat. Itu bukan satu kebanggaan bagi kami insan Adiaksa, khususnya kami yang saat ini bertugas di Tanah Laut, Bu. Jadi seperti itu. Jadi memang benar ada beberapa program memang dari kejaksaan yang khususnya untuk mendekatkan kepada masyarakat, Bu. Jadi seperti itu. Contoh sekarang kayak termasuk RJ, Rumah Restoratif Justice ya, seperti itu. Tadi yang menyambung pertanyaan dari nelpon tadi, memang ini merupakan suatu terobosan hukum, Bu. Jadi memang tidak seluruhnya tindak pidana ini harus diselesaikan di meja hijau. Nah, bahasanya seperti itu. Nah, apa syarat-syaratnya? Nah, itu sudah dikhususkan di peraturan Jaksa Agung, Bu. Jadi memang ada yang paling utama adalah si tersangka belum pernah dipidana, itu syarat mutlaknya. Jadi kalau memang dia sudah pernah dipidana, tidak akan kita lakukan restoratif justice, Bu. Yang kedua adalah ancaman pidana di bawah 5 tahun dan juga kerugiannya adalah di bawah 2.500.000. Jadi kayak sampaikan Pak Kasintel tadi, kalau misalkan sekarang itu adalah tindak pidana pencurian, otomatis kan ada korbannya nih, Bu. Nah, ini harus kita lihat dulu korbannya. Dan syarat mutlaknya adalah korban harus memaafkan. Itu syarat mutlaknya, korban harus memaafkan. Yang berikutnya adalah masyarakat merespon positif. Jadi masyarakat ini harus merespon positif terhadap si pelaku. Jadi nanti kalau di RJ kita nanti akan kita hadirkan perangkat desa atau perangkat tokoh masyarakat tempat si
tersangka tersebut tinggal. Ini gimana sih kalau ini misalkan kita hentikan, tidak kita lanjutkan, bagaimana terhadap si pelaku ini? Supaya tidak ada gejolak begitu ya. Supaya tidak ada gejolak. Nah, itulah merupakan suatu terobosan kami di Kejaksaan, Bu. Nah, juga tadi menyambung dari Pak Kasintel juga memang terhadap tindak pidana korupsi ini kita tidak hanya memenjarakan si pelaku, Bu. Jadi memang kita fokus terhadap penyelamatan keuangan negara ataupun aset negara, yaitu khususnya sehingga benar-benar memberikan efek jerahnya begitu ya, baik bagi si pelaku, baik bagi orang lain juga dapat menjadi pelajaran. Betul, Bu. Jadi seperti itu. Kemajuan yang luar biasa. Baik, Pak Aksa gimana, Pak? Saya menambahkan sedikit. Tadi sudah disinggungkan terkait masalah public trust yang tinggi oleh masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Nah, di sini sangat membanggakan karena penegakan hukumnya ini berjalan dengan baik, namun juga selain itu berjalan secara humanis juga. Yakni humanisnya apa? Salah satunya seperti RJ itu tadi, restoratif justice yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian inovasi-inovasi lain terkait tadi disampaikan ada penerangan hukum maupun penyuluhan hukum secara publik ya, mungkin nanti ada di Car Free Day seperti itu, penerangan hukum gratis, penyuluhan hukum gratis gitu. Itu merupakan inovasi sebagai bentuk kita lebih dekat ke masyarakat, sehingga masyarakat juga lebih tahu tentang masalah hukum, bagaimana hukum itu dapat berjalan. Nah, seperti itu, Bu. Oke, Pak Aksa, kalau misalnya dievaluasi nih masyarakat Kabupaten Tanah Laut selama ini, bagaimana ketaatan hukum, pengetahuan hukum dengan masyarakat kita? Ya. Secara umum? Secara umum di Tanah Laut ini sudah cukup baik ya, Bu ya. Karena kalau kita lihat dari penanganan perkara tindak pidana umumnya juga tidak terlalu banyak. Ya, artinya ada penurunan dari tahun ke tahun. Ada penurunan, sehingga masyarakat juga mulai sadar akan bahaya-bahayanya. Misalkan kayak narkotika itu trennya menurun gitu, sehingga ya mungkin masyarakat juga makin sadar dan paham kalau misalkan narkotika itu berbahaya. Itu, Bu. Iya. Kita berharap. Oke, baik. Masih ada suara pendengar? Iya. Baik, suara pendengar. Selamat siang. Selamat siang, Bunda. Oke, Bu Arma, apa kabar, Bu? Wow, panas banget, Bunda. Tapi mah semangat, biar panas tapi semangat, Bunda. Ya, betul sekali. Oke, apa nih yang mau disampaikan? Pokoknya tuntun pandang, Bunda, dari pagi sampai malam monitor terus. Siap, terima kasih. Pagi tadi lu ada gede, Bunda. Iya. Digeser ke siang. Baik, silahkan, Bu. Langsung, Bu. Iya, ada yang lontakan sedikit. Ini ada yang suami nikah. Tanpa restu orang bini Tuhan, Bunda. Oke, baik. Terus yang menikahkan tuh apa kena sanksi? Padahal kan orang bini Tuhannya karena menjinakan. Yap, oke. Nah, apakah yang menikahkan itu merek orang kantor ataupun penghulu? Apakah itu kena sanksi bila si bini Tuhan ini melaporkan pamannya nih? Ya. Oke. Sanksi hukum ya. Ya. Oke, baik. Wibis itu kadang dengar panguluan Bunda ya, jadi ini dengar pas aja ya. Iya, sip. Oke, baik. Makasih banyak, Bunda. Oke, baik, terima kasih. Semangat terus, salam sehat semuanya ada di sana, Bunda. Amin. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa ditanggapi langsung Pak Radit, Pak Randy atau Aksa? Mungkin coba di-translate, Bu, karena Pak Randy mungkin sudah lama di Jawa kan, jadi tadi belum mendengar masalah dengan bahasa Banjar tadi. Coba di-translate barangkali garis besar pertanyaannya seperti apa tadi. Jadi garis besarnya Pak Randy, ketika ada seorang suami yang menikah tanpa restu dari istri pertama. Nah, apakah yang menikahkan itu bisa dikenakan sanksi kalau istri pertamanya melapor? Oke, gini, Bu ya. Jadi kita ini kalau mau menjerat seseorang ini harus ada aturannya dulu. Oke. Itu yang pertama. Jadi memang harus ada undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Nah,
Kalau dari pertanyaannya itu tadi, yang menikahkan apakah bisa, ini saya berarti bahasanya dilaporkan berarti kaitannya dengan pidana, Bu ya. Betul. Ini yang saya tangkap adalah kaitannya dengan melaporkan terkait tindak pidana. Yap. Kalau sepengetahuan saya, ini yang menikahkan. Jadi gini, sebelum saya nanti lari ke aturannya, bahwa sebenarnya tindak pidana ini yang pertama adalah harus ada niat jahat dulu, Bu. Itu harus kita buktikan. Ini namanya mens rea nih kalau kita bilang. Nah, yang kedua harus ada perbuatan. Jadi kalau saya hanya niat aja tapi nggak ada perbuatannya, ya itu tidak bisa dipidanakan. Seperti itu, Bu. Nah, kalau kaitannya dengan pertanyaannya ini sebenarnya yang bisa dilaporkan adalah si suami, bukan malah yang menikahkan. Kalau yang menikahkan ini sepengetahuan saya kalau di KUHP ini nggak ada ini aturannya. Ini kalaupun memang ada nanti dilaporkan adalah si suami, Bu. Jadi bisa mungkin ya ini ya, mungkin bisa nanti dilaporkan, yaitu kaitannya dengan pasal 284. Itu 284 KUHP ini adalah pasal perzinahan, Bu. Jadi perzinahan antara si suami dengan si perempuan itu tadi. Karena memang di pasal 284 ini jelas bahwa si suami adalah yang terikat dengan perkawinan, tidak boleh menikah lebih dari satu. Itu kaitannya nanti rujukannya di undang-undang perkawinan. Jadi pengetahuan seperti itu. Kalau yang menikahkan ini kan agak susah juga. Iya, agak susah kalau dijerat pidana, Bu ya. Ini saya bicaranya pidana nggih. Iya, karena kan beliau juga kadang-kadang tidak tahu bahwa orang ini sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah, betul. Jadi seperti itu. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau memang sekarang si istri sahnya keberatan, ya keberatan terhadap perilaku si suami, seperti itu. Yang lebih dapat dituntut berarti. Iya. Kecuali begini, Bu, yang menikahkan ini dia sudah paham atau mengetahui bahwasanya si laki-laki ini telah beristri sah, namun dia tetap mau menikahkan, itu bisa ya setidak-tidaknya bisa disangkutkan dengan pasal junto 55-nya atau bersama-samanya, atau bahkan ketika si yang menikahkan ini menerbitkan suatu surat yang menyatakan bahwasanya si laki-laki ini telah menikah dan di situ mencantumkan status si suami ini, misalnya anggaplah duda atau perjaka di dalam surat keterangan menikah itu, dan menikahkan secara siri dengan perempuan ini. Nah, si yang menikahkan ini bisa kena pemalsuan suratnya. Iya. Asalkan dia sebelumnya tahu begitu. Betul sekali. Tahu bahwa itu sudah pernah menikah. Tapi kalau memang tidak tahu, berarti ya tidak bisa juga kan, Pak ya. Kalau misalnya Pak Ustadz itu kan datang orang, Pak Ustadz, Pak Haji tolong nikahkan Ulun, ya kan, Ulun ini duda atau perjaka, pokoknya nikahkan Ulun, ini, nah siapa yang bisa tahu? Iya, betul. Jadi memang jadi secara garis besarnya artinya kita lihat dulu kasus per kasus. Kasusnya, betul. Kasus per kasus. Jadi tidak secara keseluruhan dia semua suami yang menikah tanpa restu istri itu yang menikahkan bisa dijerat. Dijerat seperti itu ya, Bu Arma. Jadi kita lihat kasus per kasus seperti itu. Jelas berarti ya. Baik. Iya, waktu kebersamaan kita ternyata sudah berada di penghujung, bahkan sudah berada di zona lewat ya. Tidak terasa ternyata kita bincang-bincang siang hari ini, dan itu tandanya kita harus mengakhiri talkshow kita special edition hari ini Selasa 23 Juli 2024. Pak Radit, masih ada yang mau disampaikan sebagai closing? Sudah cukup, Bu. Oke, baik. Kami seluruh kru Tuntung Panang FM mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun 2024. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Radit, Pak Randy, dan Pak Aksa. Terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Selamat bertugas, semoga sukses. Ya. Amin. Dan sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.